Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and keep you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Selamat siang semuanya. Shalom. Masih bersemangat? Oke, puji Tuhan. Kita ada di sesi yang luar biasa siang hari ini. Sesi yang tentunya lebih memanas daripada kemarin. Karena kita ada di sesi 2 di talk show kita. Benar ya Clyde ya? Benar sekali. Oke, yuk sama-sama saja tidak berpanjang lebar lagi. Kita akan panggilkan narasumber kita hari ini. Siapa saja Clyde hari ini Clyde? Boleh dipanggil deh satu persatu Clyde. Yang pastinya yang dari luar yaitu Pastor Adriana dan Sincung. Lalu kita juga mengundang Pak Fengki Maukar dan juga Ko Singgi. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, jadi sebelum kita memulai acara ini, saya akan mereview ulang summary ya dari talk show kita yaitu yang kemarin supaya tidak lupa. Jadi yang pertama Pak Fengki itu menyatakan bahwa pelayanan itu adalah sebuah tanggung jawab dan kita tidak bisa melakukan pelayanan itu dengan selera atau dengan keinginan kita. Jadi kita harus melakukannya itu sebagai tanggung jawab di dalam visi dan misi Tuhan. Lalu yang kedua, Pastor Andre juga mengatakan bahwa semua itu kembali ke hati kita masing-masing. Kalau kita punya hati, maka kita pasti akan mengerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak akan hitung-hitungan oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu Pastor Adriana menyatakan bahwa zaman sekarang itu banyak pemimpin yang menyerah. Banyak pemimpin yang give up. Kenapa? Karena mereka salah tujuan, mereka gagal fokus dan mereka hanya melihat resultnya. Yang keempat, Sin menyatakan di dalam melayani yang terpenting adalah komitmen kepada Tuhan. Ya kira-kira itu saja cukup dan pastinya hari ini talk show kita yang kedua ini akan lebih seru dan akan lebih dalam ya Ceceri ya. Betul, akan lebih Karena dalam. kita akan membahas tentang Wah, hari ini topiknya adalah pulih dari trauma dan kembali aktif dalam dynamic of revival. Tentunya saya percaya bahwa teman-teman mungkin pernah mengalami hal-hal benturan, gesekan di dalam pelayanan, tentunya dengan teman-teman sepelayanan atau mungkin yang merupakan sahabat di dalam pelayanan kita. Apakah yang terjadi? Mungkin ada efek yang membuat kita itu trauma. Kira-kira bisa nggak sih kita itu lepas dari trauma-trauma ini, kemudian kita bisa kembali aktif lagi di dalam pelayanan kita tanpa memikirkan apa yang pernah terjadi. Nah, hari ini kita akan membahas itu lebih dalam dan kita semoga dari setiap kita saya percaya bisa mendapatkan sesuatu dari pembicaraan kita pada hari ini dan bisa benar-benar masuk kembali di dalam tracknya Tuhan yaitu di dalam dynamic of revival. Yang percaya bilang amin dulu. Oke, ya buat semua narasumber minumnya sudah ada di bawah, jadi nanti kalau mungkin
tengah-tengah acara mau minum boleh silakan sambil minum karena kita akan sama-sama bersantai ria dan sambil berbicara. Oke, untuk hari ini kita mungkin a little bit different ya dari yang kemarin. Kita akan memulainya dengan live polling terlebih dahulu. Jadi hari ini benar-benar kita akan berinteraksi secara langsung dengan teman-teman semua yang ada di tempat ini. Boleh tanya sesuai dengan ini ya, jawabannya boleh teman-teman jawab, silakan dengan sesuaikan dengan isi hati teman-teman semuanya. Dan yang penting adalah teman-teman di sini namanya nggak akan muncul, jadi bebas. Betul. Ya. Silakan ya, kita akan sama-sama munculkan dulu pollingnya dan teman-teman boleh klik polling yang link polling yang ada di grup kalau nggak salah ya. Jadi sama-sama kita akan live polling dulu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apakah Anda memiliki kedekatan dan rasa aman dengan pemimpin yang ada di gereja? Nah, ini jawabannya bisa iya, bisa tidak, atau mungkin biasa saja. Ya. Ya. Ini biasa. bisa mulai ya teman-teman. Oke. Gak ada yang tidak ya, lumayan lah ya. Oh ada ternyata. Jangan dipancing, ternyata bisa terpancing ya. Oke, ini aktif polling 56% menjawab ya. Jadi memiliki kedekatan dan rasa aman dengan pemimpin yang ada di gereja. Kemudian 33% mengatakan biasa saja. Lalu yang 5% mengatakan tidak ya. Ya, naik ke 60, biasanya 34 dan 4%. Oke. Ya, kita kunci dulu di sini. Jadi kurang lebih dari 50% menyatakan bahwa teman-teman yang ada di tempat ini memiliki kedekatan dan rasa aman dengan pemimpin yang ada di gereja. Itu merupakan satu hal yang baik, berarti ada satu komunikasi yang baik antara pemimpin yang ada di atas dan dengan pelayan Tuhan yang ada di bawah. Oke, untuk yang 50% ke atas kita kunci, it's okay ya. Kita akan mulai mempertanyakan dengan hal yang biasa saja. Kira-kira dari 35% yang jawabannya biasa saja inikah? Apa sih yang terjadi? Kenapa kok sepertinya jawabannya biasa saja ini? Apakah teman-teman ini merasa oh ya, pemimpinnya cuman menyapa hanya orang-orang tertentu kah? Atau hanya sekedar menyapa say hi saja kah? Atau tidak pernah bertanya apakah what's wrong with you? Apakah seperti apa? Nah, saya akan bertanya langsung dari polling jawaban yang ada di tempat ini. Nah, kira-kira dari hari ini saya akan bertanya pertama terlebih dahulu dari Pastor Fengki Maukar. Dari jawaban-jawaban yang kita sudah dapatkan ini, kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti ini, apa Pak biasanya yang terjadi dari POV-nya gembala? Iya, yang pertama kita tahu gembala itu masing-masing juga banyak yang sebagai pengusaha. Jadi di tempat kita itu banyak rata-rata gembalanya itu pengusaha. Sehingga waktunya juga sedikit, tetapi mereka itu terbuka sebetulnya. Jadi sehingga mereka makan bersama-sama, semua bersama-sama. Jadi yang biasa-biasa ini harusnya berani maju ke depan. Jadi tanya mama dengan Pastor Singgi, gitu loh. Pastor Singgi apa kabar? Sehingga bisa lebih mengenal gitu loh. Sehingga bisa diajak sama Pastor Singgi itu makan semuanya. Tapi kalau kita diam biasa-biasa, oh dia sudah dekat di golongan situ. Nah, jadi saya di sini aja nggak enak karena saya orang biasa, nggak boleh. Jadi dia harus menyapa. Karena kita juga kadang-kadang nggak bisa mengenal semuanya. Sehingga menyapa, Pak saya dari Malang, atau Pak saya ini ya Surabaya, oh kabar gini, baru kita ngomong-ngomong. Makanya ada kafe juga. Jadi tolong teman-teman yang biasa ini jangan merasa bahwa kita ada gap, tidak. Tetapi tolonglah proaktif dari jemaat untuk menyapa. Sehingga akhirnya terjadi dialog yang bagus. Tetapi di gereja ini yang pasti semua gembalanya itu turun ke bawah. Dan dia mau merakyat.
makan di bawah, di atas semua sama. Bahkan bisa disentuh, bisa jabat tangan, bahkan bisa dirangkul juga gitu ya. Kadang-kadang banyak pendetanya dibully malahan gitu loh. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Jadi panggilnya, Pak gimana kabarnya gitu loh. Saya dari sini harus ada proaktif menyapa lah. Siap, berarti wajah angkernya itu tidak mau Iya. disapa ya Pak ya. Jadi itu memang mungkin butuh tepukan halus begitu kan. Supaya membuka satu pembicaraan mungkin Betul, seperti itu ya betul. Pak ya. Oke, terima kasih Pastor Frankie. Mungkin berikutnya saya butuh respon dan tanggapan untuk hal polling kita ini dari Shin. 我觉得建造关系上面，如果要有一个很深的关系，不是只是打招呼 “hello”， 今天好不好？哎，最近怎么样？不是只是在教会里面做这个事情，反而是要在我们 day to day life 一般的生活当中里面持续的跟做联系。有什么东西可以为你祷告？有什么东西我们可以一起走在一起？ Jadi kalau sebagai atasan atau gembala itu bukan hanya ketika ada di gereja saja, cuman halo atau cuman menyapa begitu saja, tapi ketika berada di kehidupan sehari-harinya itu juga harus seperti kamu hari ini terjadi apa, kamu apa kabar, ada yang perlu diberdoakan atau enggak, atau kamu terjadi hal apa, ada yang bisa dibantu atau tidak. Jadi lebih ke sehari-harinya, bukan hanya waktu di gereja. 然后，对不起，然后因为刚我看到那个，我刚再看一次我们的那个 trailer promo video，right， 在讲说现在年轻人面对的很不同的问题，但是最大的问题就是那个心都是破碎，他们都在寻找一个地方可以被听见，可以被服侍到。 Dan seperti yang tadi sudah prompter pertama itu kan tadi ada video itu dilihat zaman sekarang anak muda itu memiliki hati yang sangat-sangat mudah untuk diretakkan, broken heart kayak gitu. Jadi itu yang menjadi panggilannya dia untuk apalagi kalau misalnya zaman sekarang anak-anak memiliki hati yang seperti kaca itu sangat mudah untuk diretakkan, itu harus diperhatikan kembali. 然后我有另外一个鼓励就是说，我们可以看那个影片。 然后就会感觉到哇，这个世界就会感觉到哇，这个世界好破碎，好 broken。但是我今天想要给大家的每一位，不只是领袖的一个鼓励，就是不用想要去改变世界，先从你现在所认识你旁边周遭围的朋友开始。我们昨天有讲。 Dengan seperti adanya sekarang dunia itu kan juga sangat mudah untuk diretakkan gitu ya. Jadi bukan untuk para gembala atau para atasan aja, tapi juga untuk teman-teman yang semua yang ada di sini. Harapannya adalah ketika ada yang di sekitar kita, kita kan nggak mungkin untuk langsung berharap untuk mengubah dunia, tapi kita juga bisa mengubah teman-teman yang ada di sekitar kita. Ada yang di sebelah kamu itu juga bisa mulai diubahkan lagi. 所以在你周遭围旁边的3到4个朋友，好好的爱他们。怎么爱？就是像耶稣说的，第一个爱就是你要爱神，全身全意 ，love God with all your heart, mind and soul。And then 第二个就是爱你的邻居，就像你爱你自己一样。 Mungkin di sebelah-sebelah kalian itu ada cuma 3-4 orang, tapi bisa dari situ kita belajar untuk mencintai mereka lebih lagi. Seperti kita mencintai Tuhan, yaitu dengan hati dan pikiran kita semuanya all out, mencintai lagi teman-teman kita. Seperti yang Tuhan minta itu kan yang pertama mencintai dengan hati dan pikiran kita semua. Love, love, love. 谢谢。 Mencintai. Nice ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hari ini berbicara tentang pulih dari trauma, itu sebenarnya bisa pulih tidak hanya berharap dari pemimpin yang turun ke bawah, tetapi sebenarnya sama seperti salib itu tidak hanya garis lurus ke bawah, tapi dia ada juga ke samping. Jadi teman-teman yang ada di sekeliling itu bisa berfungsi untuk bisa memberikan dampak juga. Dan itu dampaknya bisa luar biasa ya. Jadi itu kita kunci dulu, kita akan masuk ke polling yang kedua yang akan dipimpin oleh Clyde. Oke, jadi kita akan lanjut ke polling yang kedua, ini akan lebih dalam ya teman-teman dan pastinya akan lebih seru. Pernahkah Anda terluka dalam sebuah komunitas atau gereja? Ayo dijawab teman-teman. Ya ini lo tentunya pasti banyak ya yang pernah terluka karena semakin kita dekat satu dengan yang lain semakin dalam. Katanya semakin banyak gesekan, begitu ya.
Ya, ini sudah jelas bahwa yang jawab iya 76% ya, artinya hampir semua di sini pernah merasa terluka di dalam suatu komunitas atau gereja. Ya, sekarang saya akan meminta mulai dari Pastor Adriana dulu untuk menanggapi hal ini. 因为这是罪恶流到人类以后，我们每个人一定都有伤害的。 Jadi ketika kita menjadi manusia pasti terjadi suatu luka yang terjadi dalam hati kita. 说没有的人是不是在教会待得不够久？ Kalau misalnya kalian nggak pernah terlukai, mungkin kalian nggak terlalu lama di gereja ini. 我们自己牧者可能都有可能被弟兄姐妹伤害啊。 Pastor Adriana sendiri sebagai pastor juga pernah tersakiti. 但是我会想说的是，刚刚我们在讲到说，你是不是对这个牧者有安全感，对领袖有安全感这件事情的时候，我特别想要回应一件事情。 Nah, kalau menurut dia, apakah kalian punya rasa aman tentang ini, rasa aman tentang itu? Mungkin dia punya jawabannya. 有时候我们领袖跟牧者很需要注意一件事情。 Mungkin kita sebagai atasan atau pelayanan gembala, kita harus perhatikan satu hal ini. 当你牧养的羊来到你的面前，非常的诚实，告诉你他犯的错，或者是他有一些看起来很笨的问题的时候， Mungkin kalau misalnya bawahan kalian, domba-domba kalian itu datang ke kalian, tapi dengan seperti kurang pandai begitu ya. 我现在的回答对他来说是一个惩罚，还是一个奖励？ Nah, mungkin kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kalian harus memberikan reward atau punishment. 因为有时候人来到我们面前的时候，我们出于爱，我们想为他好，我们会告诉他说 ：“No， 你不可以这样子，你应该要怎么样？我对你真的好失望。” Nah, ketika domba-domba kalian itu datang ke kalian, kalian tuh pasti menuntut hal ini. Kalian tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalian itu nggak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. 下一次他就不敢再来找你了。 Nah, nanti mungkin next time-nya mungkin dia nggak bakalan berani untuk datang ke kalian. 在圣经上面，神说， Di dalam 圣经经文里面是说，我们要坦然无惧来到施恩宝座前。 Di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu mendapat pertolongan kita pada waktunya. 意思就是说，当我们如果像神一样，可以这样接纳他们、爱他们的时候， Nah, ketika kita menjadi seperti Tuhan Yesus, kita bisa lebih dekat dengan mereka, kita bisa mencintai mereka lebih lagi. 人就会有一个安全感，知道说，哦，我跟你说，我不会遭殃，反而会被你给帮助。 Nah, kita harus seperti Tuhan Yesus, kita bukan menjudge mereka, tapi kita juga lebih mengasihi mereka lebih lagi. 所以，我们领袖在回答问题之前，先问自己说：这是惩罚他告诉我实话，还是奖赏他诚实来到我面前？ Nah, ketika kita menjadi gembala, kita itu pasti mikir kita itu harus punish dia atau kasih reward dia atau membantu dia. 父母也是一样哦。 Nah, karena menjadi orang tua juga sama seperti itu. 当孩子告诉你说我搞砸了，你第一个是想要打他屁股，还是你说哦好，我们一起想办法，我来教你？ Nah, seperti orang tua ketika anak kalian itu melakukan sebuah kesalahan, kalian mau pukul pantatnya atau mau nggak apa-apa nak, kita lakukan dengan sama-sama, kita matati sini dengan sama-sama. 这不代表说我们要认可他做的事情，而是说我们一起来面对的时候，他们会更有一个安全感，知道说我很多事情我想要来找你。 Nah, sama seperti kalau misalnya terjadi hal sesuatu, kita bukan marahin dia, tapi kita nggak apa-apa, kita sama-sama untuk menghadapi ini semuanya. 所以这是第一个，我们领袖、父母、牧者，我们可以去做的事情。 Nah, jadi ini mungkin gembala, atasan atau sebagai pastor juga bisa dilakukan hal yang sama. 就是像我们的天父爸爸一样， Seperti ayah kita bersama 他 Tuhan 总是 Yesus. 张开双手欢迎我们说：“孩子，你受伤了，来，我是医治者。” Dia selalu buka tangannya dua-duanya untuk nggak apa-apa nak, kamu datang ke aku pasti bantu kamu, aku pasti rawat kamu dengan baik. 可是第二种，有一些人受伤的原因是这样： Nah, untuk yang kedua, mungkin orang terjadi luka itu seperti ini. 我们有时候会把牧师、领袖看他们就好像觉得他们应该要跟神一样。 Nah, mungkin kita kadang melihat gembala kita, melihat pastor kita,
mereka itu seharusnya seperti ini loh, seperti Tuhan Yesus seperti ini. 可是我们忘记牧师跟领袖也是人， Tapi kita lupa padahal mereka itu juga manusia. 我们也会有我们的软弱、不完美的地方。 Namanya manusia pasti kan juga ada kekurangannya kan. 所以有时候我们把那个期待、希望牧师是这样，可是最后他没有那样的时候，我们很失望的时候， Nah makanya dari itu ketika kalian memiliki ekspektasi itu kalian lupa kalau dia itu juga manusia. 有一个可能是我们把神的期待放在人的身上。 Mungkin kita juga kadang menyamakan ekspektasi ke atasan kita itu seperti kita mengekspektasikan Tuhan Yesus. 可是人永远不可能完全满足你的， Tapi ya namanya manusia kan ya. 因为人不可能永远满足你。 Namanya manusia itu nggak mungkin sama kayak Tuhan. 因为我们不要在人的身上找神才有的东西。 Kita nggak mungkin mencari sesuatu yang Tuhan punya di dalam manusia. 所以，如果是你觉得牧师领袖没有符合你的期待的话， Nah makanya dari itu ketika kalian menyamakan atau membandingkan Tuhan Yesus dengan gembala kalian, 为他们祷告。 kalian harus berdoa. 如果可以的话，和他们有一个对谈。 Kalau misalnya memungkinkan kalian bisa one on one talk sama mereka. 也给牧师一个机会去了解我们心里面真正的感受。 Kalian juga harus kasih mereka kesempatan sebenarnya mereka itu merasakan tuh seperti apa ketika hal ini terjadi. 因为我觉得建立信任跟安全感是一定要双向的。 Karena sebuah rasa untuk comfort zone itu atau rasa kenyamanan itu adalah dua orang gitu kan. Karena ini relasi. 有时候我们没有安全感，不要觉得只是领袖的问题，有时候是我们没有尽一个责任，就是做好沟通。 Nah mungkin ketika kenyamanan itu ada, itu mungkin bukan tanggung jawabnya dia aja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai bawahan. Kita nggak pernah ngobrol sama mereka, kita nggak pernah komunikasi sama mereka. Itu mungkin sebuah tanggung jawab kita sebagai bawahan untuk juga komunikasi kepada mereka. Mungkin itu aja. Oke, ya jadi 对不起，如果可以回，我再加一下。 Mungkin ada tambahan dari Sin. Pastor H 讲这个，连在我自己的朋友圈里面，在台湾就很现实，就有这种问题。 Nah jadi di grup circle-nya dia gitu ya di Taiwan itu juga sering terjadi hal seperti ini. 对，就会把好像希望牧者们跟领袖们，然后就是要包容我，要为我做所有事情，叫我做什么，指导我要走哪一个路，全部都是等牧师来叫我去做。 Ketika dia menjadi bawahan, dia juga selalu berekspektasi itu pastor tuh harusnya seperti ini, gembala tuh seharusnya seperti ini kepada aku, seharusnya dia tuh yang membantu aku kayak gini. and 耶稣跟我们最大的大使命是叫我们每一位要去使万人做使徒。 Nah, 门徒，对不起。 jadi seperti yang Tuhan Yesus mintakan itu kan seharusnya kita tuh dipermuridkan gitu kan ya. So 不是只是一个领袖或是牧师在做的事情，而是我们每一个人都要做的事情。你们每一个都是被呼召要使万人做门徒。 Makanya dari itu sebagai kita semua masing-masing kita juga harus melakukan pemuridan itu, bukan tanggung jawab dari atasan-atasan aja. Ya. Mungkin dari itu aja. oke, ya berikan tepuk tangan dulu. Ya jadi di setiap gereja atau pelayanan sudah pasti ada gesekan ya, tapi kita tahu bahwa ini adalah tugas kita sebagai orang percaya, juga pendeta, juga gembala, juga hamba Tuhan untuk merengkuh bersama-sama yang di bawah itu ya. Juga kita tahu bahwa patronnya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sekarang kita akan mendengarkan dari Pastor Singgi. Shalom, Berikan puji tanggapannya, Tuhan. Pak. Ya, terima kasih. Saya menarik dengan pernyataan Shin bahwa the biggest problem, masalah terbesar adalah hati yang hancur. Terus Pastor Adriana mungkin tadi share bahwa banyak orang menaruh ekspektasi kepada pemimpin. Hari ini Pastor Fengki juga share tadi bahwa pemimpin yang harus mengambil sebuah tindakan. Berarti tindakan apa yang harus pemimpin ambil? Pemimpin yang sejati harus membawa anak buahnya atau orang yang dipimpin itu kepada Tuhan. Karena kalau dia bawa kepada dirinya sendiri, manusia itu nggak akan kuat 24/7. Namun kalau engkau membawa orang yang kamu pimpin kepada Tuhan atau kepada firman, suatu saat di titik terendahnya dia akan cari Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Firman Tuhan juga berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi walaupun kamu remuk hati,
Pemimpinmu mungkin jauh, tapi pemimpinmu masih memberikan teladan dan contoh. Namun memberikan teladan dan contoh mencari Tuhan dan engkau mendekati Tuhan, Tuhan pasti ada. Makanya kita harus bedakan saudara antara trauma dan luka. Luka itu umpama saya terkena ankle, saya bisa bengkak, keseleo, itu luka. Luka bisa sembuh dengan waktu, luka bisa sembuh dengan hiburan, luka bisa sembuh dengan banyak hal dan doa. Namun trauma, makanya dalam kedokteran ada namanya post traumatic center. Trauma itu berbeda, trauma itu butuh fisioterapi, trauma itu butuh dilatih. Hari ini luka kita bisa sembuh, gampang. Teman kita bisa bantu dengerin kita. Luka bisa sembuh, namun trauma butuh dilatih untuk sembuh. Makanya firman Tuhan berkata apa? Latihan badani terbatas. Namun ibadah itu mengandung janji. Manusia jasmani kita semakin merosot. Namun manusia batinia kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Berarti yang harus kita kuatkan adalah manusia batinia kita. Dan kita latih terus. Makanya firman Tuhan berkata, deny yourself. Sangkal dirimu, pick up the cross every day. Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku. Ikut Yesus bukan gak ada namanya remuk hati. Ikut Yesus bisa sakit hati. Ikut Yesus tetap ada perjuangan. Namun trauma itu pasti bisa sembuh. Tidak ada trauma yang tidak bisa sembuh. Trauma bisa sembuh. Namun sembuhnya bagaimana? Latih imanmu terus melakukan firman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya, jadi akan semakin dalam lagi kita membahas tema hari ini. Yuk sama-sama kita cek ke polling pertanyaan yang ketiga ya. Saat Anda dilukai, apa yang Anda lakukan? Keluar dari gereja atau tetap beribadah dan melayani namun tidak mau tertanam atau membuka ministry sendiri? Bagaimana itu pertanyaannya ya? Waduh, ini bahaya aja Jerry ya. Ayo, bagi yang pernah merasa terluka dalam sebuah komunitas gereja, apa yang kalian lakukan? Tetap beribadah? Tetap melayani? Haleluya. Atau buka ministry sendiri? Kalau kamu apa ya, Clyde? Yang pasti tetap dong. Oh tetap. Sangat rohani jawabannya. Kurang jujur kalian ini ya. Sudah tidak tampil loh namanya kalian, tapi kalian kurang jujur ya. Melambangkan hari terakhir berarti. Lebih jujur lagi sama diri kalian. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau kalian pernah merasa terluka dalam sebuah komunitas, misalnya di dalam komsel yang kalian selalu datang setiap hari Selasa. Pernah nggak dikasih makan sama kojo ya toh? Kan kojo itu katanya dagingnya kalau bikin tuh enak banget ya toh. Tiba-tiba kojo lupa kasih. Nah kira-kira kalian apa yang kalian lakukan? Nggak datang lagi? Atau komplain sama Cik Agnes ya? Kira-kira apa yang dilakukan? Ini jawabannya apa aja nih Clyde? Por ATS. Lapor ATS. ATS itu apa? Andre Atas. Taufik Taufik Sugiarto. Sugiarto. Biar ditembak. Ya, terus take rest. Ada yang bilang take rest. Stay and heal. Oke. Terus Mabil itu apa ya? Mabil. Hah? Mabil itu apa? Mabil. Mabil itu apa Salah teman-teman? ketik mungkin yes. Tetap beribadah dan melayani, diam diri, susah, sabar, tetap mengampuni dan tetap bertahan. Oke. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan yang kali ini, yaitu tadi ya, apabila Anda dilukai apa yang Anda lakukan, saya minta ini pertanggungan jawab dari Shin dulu. Oke, Shin, maybe you can answer this question ya. 受伤或我自己也本身也有受伤过， Jadi dari Sin sendiri dia pernah terlukai juga. 然后我有看，刚刚有看到一个有人说学习啊，学习我会再加一个，就是一个 self reflection， 自我的一个自我什么呀 self reflection。 Jadi kalau misalnya terjadi luka itu mungkin dia juga akan belajar untuk merefleksikan dirinya sendiri. Ya,
我会做的事情就是我今天会想要分别一下，我今天受伤的原因是什么？ Jadi mungkin yang pertama, saya terluka itu kenapa? 是因为preference 是 preference 还是跟神的话语错误有关的？ Oh, mungkin terlukanya itu apakah dari preferensinya atau dari Tuhannya sendiri itu makanya dia terluka seperti itu. 因为我最常经验到说，看到很多人一直从这个教会到那个教会到那个教会到一直换教会的时候，他们原因其实不是因为教会没有在跟随圣经所讲的真理。 Jadi mungkin dia pernah melihat orang yang dari gereja A ke gereja B ke gereja C, D sampai terus-terusan berpindah. Nah, tapi hal tersebut terjadi bukan karena gerejanya itu bukan ke Yesus. 反而是我不喜欢那个音乐我觉得那个灯光太亮了，然后那个歌手唱的怎样，或是牧师的口气不是我的菜。 Jadi mungkin karena dari gerejanya itu mungkin ini lampunya kurang terang, lagunya itu kurang di feel sama aku, pendatanya ini kurang enak aku dengernya. So 很多或是假如说你跟一个领袖我特别有时候受伤的时候是在跟其他领袖在合作的时候，我没有很喜欢他们做事的方式。 Jadi mungkin dia pernah merasakan, dia pernah kerjasama sama satu atasan yang ada di gereja. Tapi atasannya itu atasan tim sebelah, bukan atasannya dia. Terus dia kerjasama, dia tuh nggak suka caranya untuk melakukan pekerjaannya tersebut. 然后最危险的就是我的情绪，如果是被因为这个跟神无关的东西，然后结果我情绪被这样子拉下去，一直转下去。 Kemudian karena hal tersebut jadi emosinya dia itu semakin bad mood gitu ya. 你就会在一个很不安全、很不健康的一种状态下面。 Nah jadi hal itu kurang sehat ya. So I have to get out of that. 我需要脱离这个东西。 Makanya dia harus dia memutuskan untuk nggak bisa, aku harus keluar dari perasaan tersebut. 那如果今天我不爽，或者我不舒服，或者是我受伤，是因为可能有在领袖或是谁在真理上面有讲到一些错误，圣经上跟圣经是错的一些事情的话。 Jadi mungkin terjadi apa namanya? Oh, itu kayak 在真理上面解释的时候有一些错误，你肯定觉得对。 Jadi ketika khotbah terus ada kesalahan. Yeah, so then 这个部分你就是走一个用爱的方式去来谈，然后协调，然后建造那个关系，让两方就是可以好好的在真理上面走下去。 Jadi mungkin kalian bisa menggunakan hati yang lapang untuk mencintai dia lebih lagi supaya memaafkan dia dan kasih tahu kalau itu salah. 所以我有不舒服、我挫伤的这些感觉，我会希望用真理，希望用智慧来分别。我今天不舒服，是因为我就是不喜欢这种方式，还是这是跟真理有关的事情。 Jadi mungkin kalau misalnya terjadi luka itu kalian harus tahu aku nggak sukanya itu karena caranya dia atau karena apanya. 所以学习还有自我悔改或是 self reflection 是非常非常重要，不只是在教会里面，而是你在工作上面、跟家庭在一起、跟朋友在一起，能够学习，然后去 self reflect 是一个非常重要的事情。 Maka dari itu diharapkan teman-teman juga bisa untuk belajar self reflection. Hal ini bukan cuma bisa dipakai di dalam gereja aja, tapi mungkin di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kalian juga bisa gunakan. Yeah. Mungkin itu aja. 谢谢。 Ya, thank you. Oke, selanjutnya saya mau bertanya secara langsung dengan Pastor Singgi, Pastor Stefanus. Mungkin pernah nggak sih ada di dalam posisi yang sama? Pertanyaan yang dilontarkan ke anak-anak kita ini, pernah nggak sih? Secara pribadi lah istilahnya, untuk menjawab ini. Ya namanya kita pelayanan pasti ada gesekan. Nggak perlu di gereja pun, di pekerjaan pasti ada gesekan. Di rumah pun pasti ada luka. Namun saya yakin dan percaya kita mungkin mohon maaf kita nggak bahas spiritual dulu ya. Oke, saudara tahu kita kalau terluka
lukanya itu pasti sembuh kan, pasti tertutup. Berarti kita punya hidup sendiri, tubuh sudah dititipkan Tuhan kemampuan untuk menyembuhkan. Namun waktu kita luka, waktu luka itu terrobek, mulut itu pasti berteriak sakit, betul kan? Namun pertanyaannya, waktu lukanya sementara menutup, apakah mulut ngomong, udah ketutup, sebentar lagi tutup, sebentar lagi hilang? Enggak. Berarti kekuatan menyembuhkan itu sudah Tuhan titipkan di setiap kita. Cuma kita mau fokus di lukanya terus menerus atau kita mau fokus pada kesembuhannya. Tuhan kita adalah Tuhan Maha Penyembuh, Dia Er-Rafa. Namun kalau saudara hanya fokus kepada luka terus menerus, saudara tidak akan bertumbuh. Makanya firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan supaya tidak muncul akar pahit. Bukan kepahitan, akar pahit yang akan menimbulkan kecemaran dan kerusuhan. Berarti kalau saudara jauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan, daripada Tuhan, saudara walaupun diberkati, saudara disayang, saudara dipuji, pasti akan luka. Karena jiwa ini fragile. That's right. Saya setuju. Ada satu contoh yang menurut saya ini salah satu contoh yang luar biasa sih. Yaitu pada waktu mungkin wanita-wanita akan mengalaminya pada waktu melahirkan. Pada waktu kesakitan melahirkan itu begitu sakitnya di saat bukaan 1 sampai bukaan 9 ya. Apalagi bukan 10, abis gini istrimu akan merasakannya Clyde ya. Iya, Tetapi betul. pada waktu kesakitan itu begitu sakitnya, kemudian waktu anaknya itu keluar, seolah-olah sakit itu hilang. Padahal sakit itu masih ada dan masih sakit. Anak saya 3 ya, jadi masih sakit. Cuman pada waktu keluar, seolah-olah fokusnya kita nggak lagi kerasa sakit itu. Tetapi sakitnya kita itu pindah ke rasa sayang dan rasa kasih kita kepada anak yang keluar itu tadi. That's why pada waktu kita anak-anak muda di tempat ini kita semuanya yang mungkin akan merasakan gesekan, akan merasakan kesakitan. Tetapi pada waktu kita fokus ke hal yang lainnya, kesakitan itu sebenarnya sudah tidak menjadi kesakitan lagi. Amen. Pada waktu kita fokus ke bagaimana cara kita mengasihi, bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan. Seperti itu ya. Wow, ini sangat memberkati kita sekali ya teman-teman. Jadi bukan fokus kepada masalahnya atau sakitnya gitu ya Ceceri ya. Yes, betul. Next mungkin ya Clyde ya. Kita masih ada ini. Oke, kita akan lanjut ke next polling. Bisa. Jika saat ini Anda pulih dari trauma, mungkin Anda disakiti, mungkin gak dianggap, mungkin merasa ditinggal atau gak dipakai, gitulah teman-teman ya. Apakah kamu berhenti untuk terlibat aktif kembali? Karena sekarang banyak anak muda ya yang daripada terlalu dalam, daripada ikut nyemplung pelayanan, mending ibadah saja, nggak usah terlibat dalam pelayanan gitu ya. Daripada ada gesekan-gesekan. Wow, saya kaget melihat jawabannya. Jika saat ini Anda pulih dari trauma terhadap gereja, apakah kamu akan berhenti terlibat aktif dalam gereja? Padahal udah sembuh ya. Betul. Oke, jadi jawabannya dari ini banyak yang tidak sudah sembuh tapi tidak mau kembali ke pelayanan Clyde. Ada yang masih Bukan, ini kan apakah kamu akan berhenti terlibat aktif dalam pelayanan? Betul. Jadi kalau Anda sudah pulih dari trauma, betul ya? Betul Oh iya, kan betul ya? Betul Ya, ya. betul. Oke, yang kali ini ada permintaan katanya yang menjawab harus Pastor Frankie. Oke, kita akan berikan kesempatan kepada Pastor Frankie untuk menjawab. Ya, jadi saya ambil satu pandangan saja. Kerap kali masalah itu terjadi adalah karena miskomunikasi. Dan kedua adalah kadang-kadang kita yang salah menyikapinya. Dan yang kedua, kadang-kadang juga kita bicara pendeta itu yang melukainya. Mungkin melukai dalam bentuk menasihati atau menegur. Nah, kalau sudah menasihati atau menegur, saudara terluka, sebetulnya saudara ini sudah terluka di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu isinya teguran banyak. Jadi kalau pendeta itu menegur sesuai dengan firman Allah,
Saudara nggak boleh merasa terluka. Kalau merasa terluka berarti saudara terluka dengan firman. Kecuali kalau dalam hal utang piutang atau secara pribadi bukan urusan firman, itu bisa terluka. Saya memberikan satu contoh saja. Saya waktu jadi jemaat, gitu loh. Ada juga terluka bukan masalah pelayanan, gitu loh. Masalah pribadi. Tetapi saya anggap itu, pertama tidak mengerti, saya anggap itu kok begini ya gereja ya. Tetapi berjalannya waktu, saya tahu kalau seorang pemimpin itu tidak mudah. Saya punya usaha, punya apa, mulai kita lihat itu. Oh ternyata pemimpin itu tidak gampang. Nah akhirnya waktu saya jadi pemimpin rohani, saya yang terluka oleh jemaat. Bukan terluka oleh pelayanan. Malah dia ini mengambil uang saya semuanya ditinggal pergi gitu loh. Itu kan bukan soal pelayanan lagi gitu. Itu habis uang saya semua. Waktu anak saya lahir, kita nggak punya uang susu. Padahal kita punya rumah mestinya ada gitu loh. Tapi waktu itu kami terluka sekali, tetapi Tuhan bicara harus belajar mengampuni. Nah dari situlah tingkat mengampuni tidak gampang. Setelah mengampuni, kami terluka juga sama pendeta-pendeta yang kita sama-sama. Kita mimpin satu persekutuan, sudah besar, dia datang mengacaukan terus diambil alih. Gitu. Jadi akhirnya kami masa gitu kita kumpulkan teman-teman, sudah kita ngalah saja. Kita misi di NTT besar. Setelah waktu pelayanan, teman-teman mulai berbicara yang enggak mengambil alih. Tapi saat itu kita juga ngalah lagi. Dan kemudian pelayanan di tempat persekutuan pengusaha. Kita buka 100 chapter lebih. Ketika booming, mereka rebutan kedudukan, mereka geser kita, terluka. Tapi saya merasa sudah waktunya kita ini harus menabur di tempat lain. Suatu hari saya ketemu dengan orang-orang yang melukai kita semuanya. Saya rangkul dia. Ketika saya rangkul dia bilang, wah, saya bilang terima kasih gitu loh. Saya bisa kenal sama kamu. Dia bingung. Terus teman-teman tanya, kenapa Pak Fengi kok terima kasih? Itu ngambil uangmu itu begini-begini. Saya bilang, kalau tidak ada dia, Fengi hari ini tidak mungkin seperti ini. Jadi dengan situasi sulit itu, sebenarnya Tuhan ingin mengangkat kita di tempat yang lebih baik. Amin. Jangan saudara tenggelam. Gitu loh. Saya dilukai berulang-ulang tapi saya semakin naik. Jadi akhirnya saya berkata kalau saya tidak ditendang, digeser, dilukai, saya nggak mungkin buka gereja sampai seperti gini banyaknya. Itu karena memang Tuhan lihat kamu sudah begini kelasnya bagus. Saya gesek. Itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak mungkin terjadi. Jadi jangan marah dulu. Kalau semua terjadi itu Tuhan izinkan, ada rencana. Tuhan yang indah. Lah kita harus lihat rencananya. Gitu. Jadi akhirnya kita lihat, oh gini, oh jadi saya posisi. Mungkin sebagai ini. Terus naik, terus. Kalau saudara tidak pernah terluka, saudara nggak akan pernah jadi pemimpin yang bisa merasakan bawaan dengan baik. Karena saudara pernah terluka dengan berbagai macam. Pemimpin model begini, pemimpin model begitu, macam-macam. Suatu hari engkau jadi pendeta, jadi pemimpin. Engkau akan tidak melakukan seperti yang pernah engkau pandang itu. Jadi itu bisa bersikap positif. Nah itu saya lakukan waktu di gereja, kami jemaat lihat gitu, besok saya kalau pelayanan, saya nggak mau seperti ini. Ketika kita digesek lagi, kalau saya jadi begini, nggak mau seperti ini. Ketika saya begini, saya kalau jadi ini gak mau seperti ini. Akhirnya berubahlah jadi orang yang bijaksana. Bukan orang yang kerdil hatinya. Ingat saudara, tanaman itu tidak akan pernah bisa naik tinggi kalau tidak kena angin. Semakin kena angin, dia semakin berakar kepada Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya dari teman-teman dari jawaban ini kita ada sedikit switch dikit ya.
di jawaban ini, tadi kan saya bilang bahwa begitu banyak yang tidak mau lagi melayani. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita telah lebih lagi ya, apakah kamu akan berhenti terlibat aktif dalam gereja? Jawabannya tidak. Berarti akan tetap Melayani. Mayoritas tetap melayani. puji Tuhan ya. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya ya, polling berikutnya yaitu pertanyaannya adalah apa harapanmu kepada pemimpin dan orang tua rohani lakukan agar kamu pulih dari trauma dengan pelayanan di gereja? Apa yang kalian mau dari pemimpin-pemimpinmu? Respon apa sih yang kalian mau dari semua pemimpin-pemimpin gerejamu? Give me money, no. Ini mata duitan sekali ya. Saya tahu siapa itu. Saya tahu siapa itu. Tolong nanti turun silakan di teror sendiri ya Pastor ya. Jawabannya adalah mendoakan saja cukup, menjadi teladan. Ajak makan itu betul itu ya. One on one. Oh ada yang minta one on one Pastor. Komunikasi lebih jelas. Change my life. Mendoakan saja cukup. Menjadi teladan. Oh banyak yang merespon untuk menjadi teladan. Ajak TikTok. Ajak TikTok. TikTok. Perhatikan satu persatu. Ada yang jawab gak ada. Oke. Bisa membuka ruang diskusi. Komunikasi lebih jelas. Ajakin Yes Conference tiap tahun. Oke, angkat saya jadi pemimpin. Gimana coba ini? Bagaimana konklusinya itu? Bagaimana ini ya? Oke, minta maaf dan berubah. Oke. Apakah bisa dengan hanya memberikan uang kemudian hilang traumamu? Ya kan? Oke, ya ini ya. Jadi bikin laporan anonim. Oke, komunikasi lebih jelas. Oke, kita dari semua jawaban ini yang banyak adalah menjadi teladan. Ya, jadi respon apakah yang akan diberikan oleh di tempat ini ada Pastor Adriana yang dari Taiwan ya. Jadi bagaimanakah kira-kira dengan pertanyaan ini, apa sih yang diharapkan oleh para teman-teman ataupun mungkin jemaat dari seorang pemimpin ataupun orang tua rohani supaya bisa pulih dari trauma? Sebenarnya kalau kita melihat, jadi masalah-masalah itu kerap kali saya juga sering seminar hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali gitu. Saya komplain juga waktu ngajar, pendeta seperti ini, pendeta seperti ini. Saya juga komitmen. Suatu saat juga sama. Akhirnya saya tanya Tuhan, kenapa kok gereja seperti gini semua? Kata Tuhan, kamu sekarang bukan cuma ngajar. Coba kamu sekarang jadi teladan buka gereja yang menurut kamu baik, sesuai dengan firman Tuhan itu bagaimana. Nah inilah saya mulai dengan gereja PES itu. Kenapa? Karena saya banyak nuntut sesuai dengan ajaran Tuhan yang memang berat dilakukan semua pemimpin. Akhirnya Tuhan berkata, sudah kalau kamu tahu begitu, kamu yang jadi teladan. Buka gereja dengan ajaran yang baik, yang sudah kamu lihat, yang kamu sudah komplain gitu. Yang kamu ajarkan orang lain dan orang lain tidak bisa lakukan, coba kamu lakukan. Makanya kita akan ada 5 pilar. Back to Jesus teaching, mengampuni, gitu. Terus menjadi hamba, gitu. Kalau ada selumbar di mata orang lain, jangan tapi lihat balok di matamu dulu. Nah itu banyak sekali. Jadi jangan lagi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karakter Kristus mulai ditingkatkan. Mulai kita pemuritan, misi ke desa-desa, regenerasi dan kasih. Akhirnya kita terapkan. Jadi teman-teman, kalau saudara punya masalah-masalah kurang ini, tadi yang dikatakan baik itu adalah jemaat berkata pemimpin harus jadi teladan. Nah, kita di gereja ini mati-matian kuncinya untuk menjadi teladan, tapi tidak mudah juga gitu loh. Tetapi perlu juga dukungan teman-teman. Supaya pemimpin kita itu, ayo Pak lebih semangat lagi. Supaya Bapak lebih baik lagi gitu loh. Itu supaya mereka lebih maju lagi.
Jadi jangan sampai saudara kritik, tapi dorong dia untuk supaya menjadi sama seperti Kristus. Yes. Oke, mungkin kita pengen tahu nih ya, pernah nggak sih hal-hal yang seperti ini itu terjadi dan kemudian apakah yang dilakukan oleh Pastor Adriana di Taiwan? Kira-kira terjadi di sana ini apa yang kira-kira dilakukan? Let's. 在台湾的时候，如果在你们的教会发生过这个事情，你们会怎么面对？这个问题他在讲说，你受伤的时候，你希望你的领袖或牧者怎么做？这个问题在问你受伤的时候，希望你的领袖怎么样去恢复嘛？就是翻这个问题就好了。 Jadi kalau misal dari pertanyaannya ini kan ketika kalian merasakan sakit hati atau trauma yang terjadi, kalian kan punya satu ekspektasi untuk atasan kalian atau gembala kalian terus melakukan apa gitu kan ya. 可是有时候我们是把盼望放在错的人身上。 Nah mungkin kita meletakkan ekspektasi tersebut ke orang yang salah. 我们相信耶和华拉法是医生 Jadi kalau misalnya dari ，Jehovah Jehovah Rapha， Jehovah Rapha adalah kan tabib kan ya. 但是 Jehovah Rapha is our like a doctor, right？ 但是当我们身体受伤、我们生病的时候，我们会去找医生。 Nah ketika kita Jehovah Rapha ini kan adalah seorang penyembuh tabib gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita sekarang itu kan kalau kita sakit pasti kita cari dokter. 因为我们相信神可以透过医生来治疗我们嘛。 Karena kita kan juga percaya Tuhan melalui dokter itu bisa memperbaiki atau menyembuhkan kita. 可是我们心里面受伤，我们情绪受伤的时候，常常我们不知道该怎么办。 Tapi kalau misalnya dalam hati kita sakit atau secara mental kita sakit, kita kan nggak tahu harus seperti apa. 圣经说：“我愿你的灵还有你的情绪都兴盛。”就是神也希望你的情绪也是健康的。 Karena kalau misal dari Roh Kudus dari Tuhan itu juga berharap kalian itu dalam hati juga sehat. 所以我们在台湾，其实我们会鼓励很多的会友，你也可以在心理受伤的时候去寻求专业的心理咨商师。 Jadi kalau misalnya di Taiwan di gerejanya dia itu juga menyarankan orang-orang seperti itu untuk juga pergi ke psikolog. 一个原因是因为我们相信圣灵是保惠师， Apalagi kalau misalnya dari Yahweh itu kan akan melindungi kalian. 圣灵是保惠师，保惠师原文其实意思就是咨商师。 Kalau misalnya tabib gitu kan juga akan menyembuhkan kalian gitu ya. 圣灵他知道我们所有的状态，所以我们可以完全的跟他讲，他会来修复我们、医治我们里面的情绪。 Apalagi kalau misalnya kita pergi ke dia itu pasti tahu apa yang ada yang sakit hati itu dia pasti tahu untuk menyembuhkannya itu seperti apa. 所以同样的，你身体受伤可以找专业医生，你心理受伤你可以找专业的咨商师。 Sama kalau misalnya tubuh kalian sakit, kalian bisa mencari orang profesional untuk menyembuhkannya. Kalau misalnya hati kalian sakit, kalian juga bisa mencari orang profesional untuk menyembuhkannya juga. 那在我们台湾，其实有很多的是心理他是基督徒的心理咨商师。 Kalau misalnya di Taiwan tuh juga ada psikolog-psikolog itu yang menganut Kristen. 所以他不是只是用人的方式咨商你，他会结合圣灵带领你，帮助你一起修复你里面的伤害。 Nah kalau misalnya ke psikolog yang menggunakan aliran Kristiani itu pasti juga menggunakan ajaran-ajaran Kristiani untuk menyembuhkan kalian dari dalam hati. 因为情绪是一种能量，每一次我们越想要把它压下来的时候，它会在我们意想不到的时候突然爆发。 Kalau misalnya emosional kita itu kan kalian redam terus itu pasti juga akhirnya akan meledak gitu kan ya. 这是为什么你在家里面看到有一个人，他每次都不讲话，可是到最后他一爆发的时候，就是最爆炸的那一个。 Sama seperti kalian di rumah mungkin ada satu orang yang sangat pendiam. Terus ketika dia marah dia itu bisa meronta-ronta, boom seperti itu. 所以我们不是要去害怕情绪，而是要去认识情绪。 Tapi kita nggak perlu takut emosional kita, tapi kita juga harus mengenali emosional kita itu seperti apa. 情绪是非常美的东西。 Karena emosional itu adalah satu keindahan. 让我解释为什么情绪很美。 Mungkin Master Andriana jelaskan kenapa kok emosional itu sangat-sangat indah. 因为这位完美的神，他也有情绪。 Karena Tuhan kita yang sangat perfect itu juga punya emosional. 你会看到上帝也有发怒的时候。 Tuhan itu kan juga ada
waktunya untuk marah gitu kan ya. 耶稣也有生气的时候，对不对？去圣殿里面推那个桌子，翻那个桌子。 Dia pasti kalau misalnya marah juga pernah untuk membalikkan meja. 耶稣的好朋友拉撒路死的时候，耶稣也有哭。 Kalau misalnya Lazarus, Tuhan Yesus ketemu Lazarus kan juga Tuhan Yesus nangis ya. 耶稣也会有很开心笑的时候。 Tuhan Yesus juga pernah merasakan sangat-sangat bahagia, dia pernah senyum. 所以，如果一个完美的神他有情绪，那我们不应该害怕情绪，我们要去认识这些情绪是哪里来的。 Nah Tuhan kita yang sangat-sangat perfect itu juga punya emosional, tapi kita dia aja punya emosional, jadi kita harus lebih mengenal emosional tersebut. 有时候情绪它只是一个 sign 一个指标，告诉你说，哎，你现在里面发生了一些事情。 Mungkin dari emosional itu juga sebagai satu alert kalau ini loh terjadi sesuatu yang nggak benar dalam diri kalian. 所以为什么这件事我这么难过？是不是里面有一些东西我需要处理？就是需要情绪帮助我来认识我里面很深的感受。 Nah kadang kita kalau misalnya lagi sedih, aduh ini aku ini sedih kenapa ya? Maka dari emosional tersebut tuh alert atau kasih tahu kalian ini loh lagi ada yang kurang beres. 所以因为你们这一次的主题是 authentic 嘛， Nah apalagi kalau misalnya tuh judul kita kan autentik ya. authentic 就是你要去真实的去面对你里面的感受的时候。 Autentik itu kan kita harus mengetahui dalamnya itu seperti apa. 你可以先在父神面前，在天父面前说：“我承认我很生气这个人，我承认我现在很受伤，我承认我好难过。” Sama kayak terjadi kalau misalnya, oh aku dilukai sama ini orang, aku tahu aku terlukai sama seperti orang ini, aku mengakui orang ini nyakiti aku itu apa aja seperti itu. 因为我们大部分时候都会先否认自己的情绪。哎呀，我怎么可以生气呢？我真是一个不好的领袖。哎，我怎么会那么难过呢？我这样子一定是我不好。 Nah kalau misalnya kita ketika lagi merasakan emosional itu kita lagi marah, aduh kenapa aku marah ya tadi, aduh kenapa aku sedih ya tadi. Kita itu sesuatu yang kurang baik kalau misalnya kita tidak melihat terjadi itu tuh kenapa gitu ya. 可是如果我们可以很真实的来到父神面前，承认我一切的不舒服的情绪，这些东西先在神面前承认了以后， Mungkin kita bisa datang ke Tuhan ya, Tuhan aku tadi marah karena ini. Tuhan aku tadi sedih karena ini. Jadi kita bisa mengaku ke Tuhan, mungkin itu lebih enak lagi kalau misal daripada kita menyalahkan diri kita sendiri. 我们的心好像原本充满这个情绪，倒给神以后，就现在就空出来了，然后让神对我们说话，医治就会临到。 Sama kayak kita lagi emosi, kalau kita emosi itu kan hati kita sangat-sangat penuh ya, kita tuangkan emosi itu ke Tuhan, itu kan pasti jadi kosong lagi, kita bisa menerima apa yang Tuhan inginkan kalau misalnya kita kosong. 如果我们只是一直否认自己的情绪，不去看、不去管、不去处理的话， Nah kalau misalnya kita lagi emosi, kita nggak usah, nanti aja, nggak apa-apa kok, nanti urusan nanti emosinya, kita nggak usah pedulikan. 里面装满了很多的受伤、委屈、不快乐。 Nah di dalam emosi itu ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa yang kurang baik. 那这样神真正的喜乐跟平安就没有办法进来。 Nah dengan seperti itu sukacita Tuhan dan berkat Tuhan itu nggak bisa masuk ke dalam hati kita. 所以我们需要做一件事情，就是在跟人说话之前，我们先跟神说话。 Nah sebelum kita ngobrol sama orang yang menyakiti kita, mungkin kita bisa ngobrol dulu sama Tuhan Yesus. 如果我们能够在神面前先坦诚里面的情绪，让神来充满，我们再来做下一步。 Nah mungkin kalau setelah kita datang ke Tuhan, kita baru bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. 这就是诚实的来到神的面前。 Nah hal ini adalah suatu kedewasaan ketika kita datang ke Tuhan. Mungkin seperti itu. Oke, satu hal yang perlu pada waktu kita trauma, kita harus mengetahui dulu bahwa kita ini mengalami sakit dan kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita sakit, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya, kemudian ini ada satu hal yang kita akan saya perlu tanyakan karena ini ada satu kasus. Ya ini true story Ini ya. True story ya. Jadi ini mungkin yang perlu menjawab adalah Pastor Venky. Nah, ada satu studi kasus, jadi ini kisah nyata Pak Venky. Ada anak gembala menjadi ateis karena kepahitan dengan jemaat yang memperlakukan buruk ke orang tuanya
sebagai gembala gereja, bagaimana menghadapi hal ini? Jadi ada satu anak gembala istilahnya ya, yang sakit hati sampai dia menjadi ateis karena melihat orang tuanya diperlakukan oleh jemaat ya, betul ya ini ya? Ya, jadi orang tuanya ini adalah gembala yang sederhana, jadi bukan hedon, Mbak. Lalu dia ini tuh ditipu uang, difitnah, habis itu jemaat juga memanfaatkan, ngomongin dan gosipin dia gitu. Ya, itu kembali lagi kan tidak semua jemaat seperti itu. Ya, memang ada hal yang seperti itu. Mungkin pendetanya juga saya melihat ini terlalu lemah juga. Dan juga tidak bisa salahkan seperti semuanya. Tetapi yang pasti mungkin pada saat situasi seperti itu, anak itu tidak boleh bertindak sebagai pembela daripada papanya. Karena itu ada satu proses. Karena Tuhan itu adalah roh penghibur. Dan juga roh penolong untuk memimpin papanya atau anak ini untuk menjadi lebih baik. Tetapi ternyata anak ini nggak kecewa gitu loh. Kenapa papanya melayani kok kamu habisin gitu. Nah itu juga bisa terjadi ke banyak orang yang terjadi juga. Banyak mungkin pada diri saya juga pernah seperti itu gitu loh. Kita melayani punya rumah bagus dihabisin sama teman-teman yang kita layani. Tetapi kita membimbing anak kita gitu loh. Bagaimana bahwa itu memang satu proses peperangan kita dengan setan, dengan iblis. Jadi tidak semua orang jahat seperti itu. Tetapi ada juga 1-2 orang yang bisa dipakai setan begitu. Dipakai iblis untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa anak ini maupun jemaat ini sebenarnya kita ini di gereja itu peperangannya dengan hawa nafsu kita dan dengan iblis. Dan bagaimana anak itu supaya tidak menjadi ateis. Ini kan sulit karena sudah menjadi ateis. Gitu loh. Karena seakan-akan anak ini berpikir, kenapa Allah kok gak membela papaku? Berarti Allah itu tidak ada menurut dia. Nah dari sinilah perlu untuk bicara bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Contohnya kalau kita melihat bahwa Tuhan izinkan terjadi kepada Ayub, kepada semua orang. Gitu loh. Bukan tujuan untuk mencelakakan. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Jadi mungkin anak itu sudah tidak punya harapan sama Tuhan. Papaku ditipu, mungkin dipercayain. Dia lupa bahwa Tuhan bisa membalas lebih dari apa yang sudah hilang. Kalau Tuhan izinkan orang mengambil atau menipu kita, itu ada pepatah umum ya, bukan gereja. Gitu. Kalau ada orang menipu kita, orang yang menipu itu tidak akan lebih kaya dari yang ditipu. Jadi walaupun yang ditipu itu habis, yang menipu tidak mungkin lebih baik dari yang ditipu. Itu harus kita pegang. Dan itu kalau kita pegang, kita tahu bahwa Allah akan mengembalikan apa yang diambil oleh iblis melalui manusia-manusia itu. Bahwa Allah akan mengembalikan berlipat. Karena apa? Karena Tuhan izinkan seperti itu. Jadi berjiwa besar untuk anak yang ateis ini harus kembali bahwa dia harus tahu bahwa Allah itu berdaulat mengizinkan bahwa Allah ingin lebih memberkati, lebih memakai papanya dari sebelumnya. Itu butuh iman, butuh pengertian. Makanya harus ada pemuritan seperti ini. Supaya saudara tidak mudah mengambil keputusan. Karena ada roh penghibur, roh penolong, roh yang memimpin kita kepada jalan yang bagus. Dihibur waktu kita sakit. Ditolong untuk kita keluar dari masalah. Dipimpin untuk kita menjadi pemimpin. Itulah satu kebenaran yang tidak mungkin saudara akan lewati jalannya mulus-mulus semuanya. Kebenaran itu harus diuji. Gitu. Melewati jalan-jalan sulit supaya imanmu tumbuh. Jadi anak-anak muda jangan cuma lihat waktu aku dirugikan Allah nggak ada. Waktu aku dagang rugi Allah nggak ada. Bukan. Gitu. Bukan nggak ada. Itu menunjukkan satu proses supaya kita ini lebih mengerti. Orang yang mengalami kegagalan berulang-ulang
suatu hari dia akan berhasil lebih daripada segalanya. Tapi orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, suatu hari gagal dia tidak akan bangkit kembali. Dan Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi teman-teman semuanya ya ingat ya, kalau hari ini kalian mengalami kesakitan, hari ini kalian mengalami trauma apapun itu, percayalah kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari matanya Tuhan. Jadi kalau misalnya sesuatu hari ini terjadi, mungkin kita jatuh, bangun lagi. Jalan, tertatih-tatih, ngesot pun tetap jalan. Yang penting bergerak maju. Oke, kita ada di akhir dari acara hari ini, dari talk show ini. Kita akan masuk ke dalam satu kesimpulan. Kita akan tanya secara langsung dari narasumber kita, dari keempat narasumber kita. Apakah kesimpulan dari hari ini, yang mana hari ini kita berbicara tentang trauma-trauma, sembuh dari rasa sakit, untuk benar-benar kita kembali on track, untuk kita mengalami revival yang besar di dalam hidup pribadi kita dan di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Yuk sama-sama kita akan tanya Mulai dari Shin. Shin dulu untuk kesimpulannya. Closing statement, the power statement for them. 对不起，很多不同的。I think all I can say， 在这个世界，最近可能在印尼、在美国、在不同的世界、非洲发生很多的事情。 Mungkin akhir-akhir ini di dunia ini, nggak di Indonesia aja, di Afrika, kemudian di banyak negara juga terjadi hal-hal yang kurang baik. 很多人被受伤，很多人会被破碎，然后 will always be persecuted。 Sangat banyak orang yang tersakiti, sangat banyak orang yang broken heart. Tapi kita juga harus persecuted 就是 like because we're 因为压迫。 sangat banyak orang yang juga teraniaya. And 最后 what I can say is like 我们在读经的时候，不要只是读圣经的一部分，一定要从旧约、新约，还有保罗所写的这些 letters， 还有 Revelations， 还有那个 Revelations。 Jadi kita kadang kalau misalnya baca Alkitab itu jangan cuma setengah-setengah, tapi kita juga harus dari awal, dari Kejadian sampai ke Matius dan lain-lainnya kita juga harus baca. And 在我们家，什么让我跟我太太有一个很强烈的对未来在基督里面有很大的一个盼望，就是耶稣他第二次要即将来临，我们每一位就会跟着他在一起，在千年那个 millennium 会跟他一起 reign 在这个地球上面，然后我们也会即将迎接新的地球、新的天堂。 We're gonna live with him， 我们就会在基督里面永恒在一起。 Nah, yang dia pegang dengan istrinya, apalagi kalau misalnya mengajarkan anak-anak yang ada di bawahnya, dia itu selalu memegang teguh. Tuhan Yesus kan akan datang yang kedua kalinya. Kita juga nanti pastinya akan pindah juga ke tempat yang lebih baik, yaitu surga gitu kan ya. Kita juga harus seperti Pak Fegi bilang, kita harus menambahkan minyaknya kita terus dan lain-lainnya. 在我们教会，我们的牧师 Pastor Peter 常常会讲说 ，The best is yet to come， 未来一定会比现在更好。I can promise you that， 我可以跟你保证。 Apalagi kedepannya kita itu juga pasti akan lebih baik gitu kan ya. Yang baik itu pasti akan datang. Kita harus menantikan hal tersebut. So 对我来说，怎么有一个很大的一个想要 evangelize， 想要分享神的这个好消息，怎么有一颗很大的心，就是知道说，哎，我们的未来真的是太棒了。 Apalagi kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus punya hati yang kita megang. Kalau Tuhan Yesus itu ke depannya akan memberikan kita hal-hal yang lebih baik, lebih banyak lagi. So God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Amen. 赞美他 ，Praise Him. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Pastor Singgi untuk memberikan Power power statement. Saya percaya bahwa Tuhan itu memilih kita semua, tidak ada yang kebetulan. Everything happen for a reason. Dia akan terus bawa kita naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Namun bukan bicara berkat yang kita terima. Saudara bisa lihat ada satu olahraga namanya rock climbing.
Rock climbing itu saudara terus naik ke atas, terus naik ke atas. Targetnya adalah saudara mencapai paling atas. Ada orang yang memakai sarung tangan, perlengkapan lengkap, namun tangannya tetap terluka. Hari ini fasilitas apapun yang kita miliki tidak pernah bisa mencegah kita daripada luka yang akan terjadi. Namun bersama Tuhan saya yakin tidak ada yang mustahil. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti hari ini walaupun saudara punya masalah, tetap bersama Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan punya kekuatan baru. Walaupun saudara terluka, walaupun saudara punya fasilitas, namun ingat ujungnya bukan di luka, ujungnya adalah puncak bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor Singgi. Sekarang kita berikan kepada Pastor Adriana. Power statement for them. 耶稣给我们一个 promise， 他在离开之前，他有讲，圣经里面有一个应许， Tuhan Yesus memberikan dia satu janji 他说 他说这个世界有苦难， yang ada di dalam Alkitab bahwa di dunia ini tuh pasti ada penderitaan. 这个世界有苦难。 Dunia ini ada 我只有讲这一句，这个世界有苦难 Dia cuman kasih tahu di dalam dunia ini pasti ada penderitaan. 啊，这个世界有苦难。 Dunia ini ada penderitaannya, guys. 有多少人希望你听到耶稣的应许是说，这个世界只有快乐？ Kan nggak ada dikasih tahu di dalam firman tuh kalau di dalam dunia ini cuman ada sukacita. 但是他说，这个世界有苦难，但是放心，因为我已经胜过这个世界。 Tapi Tuhan tuh kan bilang di dalam dunia ini tuh ada penderitaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 也就是说，我们不管在哪里，我们都有可能会遇到很困难、很挫折，甚至你觉得没有一个尽头、没有看到终点的苦难。 Makanya kita dari kemanapun kita pasti akan merasakan suatu penderitaan, suatu rasa yang nggak enak gitu kan ya. 可是不要浪费苦难的时候， Tapi kita jangan wasting rasa untuk penderita itu. 因为在苦难的时候，是我们跟神最靠近，我们最需要他的时候。 Karena pada saat kita menderita, kita itu lagi dekat dengan Tuhan. 等我们到了天国，就已经没有苦难了。 Karena kita kalau sudah sampai di surga itu nggak ada penderitaan lagi. 当我们在苦难的时候和神靠近的时候，我们依然去敬拜神、去赞美神的时候， Karena saat kita menderita, kita kan lebih dekat dengan Tuhan dan kita pasti akan menyembah Tuhan lebih lagi. 那是我们可以献给神最美好的祭。 Makanya itu kita harus memberikan satu 献祭 （sacrifice）。 sacrifice yang lebih baik kepada Tuhan. 古代献祭的时候，他们是要有流血的，要杀牛杀羊会流血的。 Apalagi kalau misalnya kita dalam penderitaan itu kan pasti ada darah yang mengalir gitu kan ya. Seperti lagi potong ayam, potong sapi gitu kan pasti ada darah yang mengalir. 可是如果我们里面有受伤，我们里面像在流血一样，可是当我们依然敬拜跟赞美神的时候，那就是给神最美好的祭。 Nah kalau ketika kita lagi menderita itu kan juga pasti ada yang tercabik-cabik gitu kan ya. Nah dari keadaan seperti itu adalah hal yang paling indah buat Tuhan. Yeah, that's it. Oke, Amen. thank you. Yang terakhir dari Pastor Frankie. Ya, terakhir. Jadi saudara, di dalam hidup manusia itu ada daging dan roh. Ketika ada masalah itu sebenarnya daging itu yang berontak. Nah kalau kita masih kecewa dan masih trauma, berarti dagingmu lebih hidup daripada roh. Tapi kalau rohmu hidup, kamu akan menyelesaikannya semuanya. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang memisahkan antara jiwa dan roh. Dan Tuhan katakan, firman yang disampaikan itu adalah roh dan hidup. Sehingga firman itu bukan diterima oleh daging, bukan diterima oleh jiwa kita yang gampang terluka. Sehingga kalau kita tahu kalau firman itu untuk roh bukan untuk jiwa. Kalau kita disakiti jiwa terluka, tapi kalau roh itu hidup, dia akan tetap mengalahkan jiwa itu. Sehingga dia tidak sampai kecewa, mundur, tapi semakin bangkit. Amin. Tapi kalau jiwanya lebih kuat, rohnya rendah, dia akan mengambil keputusan mundur dari gereja dan marah. Apa yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur 42 ayat 5 dan 6.
Mengapa jiwaku tertekan dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan karena aku berharap. Itu ayat 5, 6, dan 11. Berarti Daud itu tertekan luar biasa. Tapi dia tidak minta tolong orang lain. Tapi rohnya lebih kuat. Sehingga dia berkata pada dirinya sendiri. Hai jiwaku, mengapa kamu tertekan? Bangkit, karena aku bangkit. Rohnya itu membawa jiwanya untuk naik ke Tuhan. Bukan jiwanya menundukkan roh. Sehingga daging kita itu setiap hari, emosi, hawa nafsu, kekecewaan, setiap hari harus dimatikan. Cara mematikan itu melalui gesekan persoalan. Sehingga percayalah bahwa Tuhan sedang memimpin kita untuk roh kita lebih hidup dari jiwa kita. Kalau kita datang di gereja mau minta dihibur, dilayani, dihormati, berarti jiwa saudara yang lebih hidup di gereja. Kalau saudara ada di gereja mau mengalah, disakiti, saudara tetap melayani, berarti roh saudara lebih hidup. Itu saja saudara lihat dirimu sendiri, di mana sebenarnya peperangan itu terjadi, yaitu dalam dirimu sendiri. Antara roh dan jiwa, daging dan roh. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik teman-teman Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mungkin pernah gagal ya. Jatuh, terluka, trauma, dikecewakan. Tapi itulah makna pertandingan iman. Tapi ingat, kita berjalan bersama Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong yang akan memampukan, membangkitkan dan menghidupkan. Say no to resign, say yes to revive. Bangkit generasi Tuhan bergandengan tangan. When all generations stand together, revival begin. Yuk berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amen. Come on, mari bersama-sama kita berfoto. Engkau yang dapat peneguhan, engkau yang dapat kekuatan dengan semua yang kita dengar, dengan semua yang kita rasakan sepanjang Yes Conference ini, sepanjang acara ini, tutup matamu berdoa. Datang pada Allahmu yang baik. Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan namanya. Thank you Lord Jesus. Kami mau datang di hadapan-Mu Bapa siang hari ini. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari dengan lebih sungguh-sungguh. Dari awal kita angkat pujian ini untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi dengan senap hatimu katakan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh dengan iman-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sama-sama katakan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih.
katakan janji-Mu Bapa. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sama-sama katakan jadikan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Teman-teman boleh ambil sikap doa. Hari ini Tuhan mau pakai kita. Tuhan kasih hal yang luar biasa buat setiap kita. Setiap generasi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita akan menutup acara kita siang hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa sama-sama. Saya akan memanggil beberapa orang untuk maju ke depan. Generasi yang muda mendoakan generasi yang sebelumnya, dan generasi yang tua membimbing generasi yang muda. Ketika setiap generasi satu hati, maka revival itu akan terjadi. Teman-teman semuanya, sebelum kita berdoa, mari saya ajak teman-teman semua untuk bergandengan tangan. Mari kita satukan hati sebelum Yes Conference dan Rita ini selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat berkumpul pada siang hari ini di acara Rita pada sore hari ini. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda yang khususnya masih sekolah, masih kuliah. Tuhan, kami berdoa agar mereka mempunyai iman yang setia kepada Tuhan, taat dan percaya kepada Tuhan, agar mereka bisa menjadi terang dan garam bagi lingkungannya, pergaulannya, di sekitarnya, dan bagi bangsa dan negara ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengajar, pendidik, dosen maupun guru-guru ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka dapat menjadi teladan dan mengajarkan tentang kebenaran Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin youth, pemimpin gereja, orang tua kami, teman-teman kami, orang-orang di luar sana yang tidak kami kenal. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan berikan iman yang setia kepada Tuhan, agar mereka walaupun ada masalah yang datang kepada mereka, mereka tetap bisa bertahan dan mereka bisa percaya kepada Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk generasi-generasi muda dimanapun Engkau menempatkan mereka ya Tuhan. Mau di bidang politik, di bidang marketplace, bisnis, apapun itu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya roh takut akan Tuhan turun atas mereka, melingkupi hati dan pikiran. Kiranya damai sukacita sorga juga menuruni hati dan pikiran mereka. Sehingga apapun ya Tuhan yang mereka lakukan dapat memberkati banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya apapun juga yang bukan melalui karakter yang mereka pancarkan, mereka orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri mereka. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin di tempat kerja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan roh takut akan Tuhan, sukacita, damai sejahtera melingkupi hati para pemimpin-pemimpin. Kami tahu ya Tuhan, waktu kami sudah sedikit, kami tahu kesempatan kami tinggal, tahu kesempatan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kami banyak kesempatan, memberikan kami waktu, pakai kami ya Tuhan. Kami mau beri hidup kami lebih untuk Tuhan. Kiranya di akhir-akhir hidup ini Engkau dapat memakai kami sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami ingin berdoa ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap keluarga muda yang ada di sini. Setiap suami, istri, dan juga anak-anak yang telah Kau titipkan dalam keluarga kami. Kami ingin berdoa Tuhan, kiranya kami semua dapat dipakai Tuhan. Dapat selalu berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Dan kami ingin berdoa, kiranya kami dapat menggenapi visi-Mu. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai pasangan, dan kami sebagai anak, kami dapat terus memuliakan nama-Mu dalam apapun yang kami kerjakan.
Dan yang kedua Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh keluarga besar kami. Baik itu yang sudah percaya tentang Tuhan Yesus dan juga mereka yang belum percaya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa, jamah mereka, urapi mereka agar mereka semua dapat Kau sentuh hatinya, dapat lebih mengenal-Mu, dapat mengenal kebaikan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga kami percaya Tuhan, yang terpenting dari semua ini, kami ingin berdoa agar Engkau dapat selalu menuntun kami, mengurapi kami, agar kami dapat memiliki karakter yang baik. Karena kami percaya Tuhan, melalui karakter kami ini, kami dapat mencerminkan karakter Kristus yang dapat mengubah setiap orang untuk percaya padamu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau sudah percayakan kami 19 tahun gereja ini berdiri. Yang diawali oleh 3-4 orang anak muda. Dan hari ini Tuhan, ada ratusan bahkan ribuan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kami percaya itu bukan satu kekuatan manusia. Karena kalau kita bicara manusia itu adalah satu keterbatasan. Tapi hari ini Tuhan sudah tunjukkan kepada setiap kami bahwa generasi lepas generasi, dari yang muda, remaja, dewasa muda, profesional, bahkan sampai kepada keluarga muda dan seterusnya. Tuhan, Engkau telah bekerja dan Engkau telah meneruskannya. Dan melalui kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, yaitu para senior, para gembala, para mentor yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami boleh ada itu semua karena mereka yang menuntun kami beserta keteladanan, roh takut akan Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga terpancar dan menularkan kepada setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih selain kepada Tuhan, juga kepada guru kami, mentor kami, gembala kami. Karena tanpa mereka, kami pun tidak ada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau gereja ini boleh ada sampai saat ini dan terus akan berjalan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh pengenalan, kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan terus memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan percayakan kepada kami penginjil di tempat ini, guru di tempat ini, gembala di tempat ini, dan juga jawatan-jawatannya itu kerasulan dan kenabian yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberikan sekolah teologi di tempat ini, yaitu Adi Wacana, untuk memperlengkapi setiap generasi muda di tempat ini. Sehingga saat kami menyampaikan sesuatu, kami berkarya, kami bekerja, itu semua berlandaskan firman Tuhan, bukan sekedar emosi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari saya undang untuk para pemimpin senior-senior bisa maju di tengah sini. Silakan, supaya ada waktu cepat. Para gembala kita, senior-senior yang di belakang segera maju cepat saja. Senior-senior menghadap ke sini aja. Memberkati mereka mewakili, Pak ini tetap di sini aja. Jadi mereka mewakili generasi muda. Jadi kita tumpang tangan, siapa lagi? Angkat tangan memberkati mereka. Dan mereka ini bukan mereka, tapi mewakili semua di tempat ini. Supaya generasi muda ini tumbuh dengan kekuatan dan roh Tuhan. Untuk menutup akhir dari dunia ini ada di tangan mereka semua dan kita juga. Mari kita memberkati. Bapak, saat ini kami berdoa untuk para generasi muda Tuhan. Yaitu mereka generasi yang telah Kau pilih untuk menutup sejarah dunia ini bersama dengan kami. Sehingga hari ini kami memberkati mereka. Kami memberikan Tuhan kepada mereka. Roh daripada Tuhan supaya bekerja luar biasa. Supaya otoritas Tuhan ada pada mereka. Dan kami Tuhan ingin bersama-sama dengan mereka bergandeng tangan untuk menutup
sejarah dunia ini, waktu ketika Engkau datang kedua kali. Biar Tuhan melalui tangan kami memberkati mereka, yaitu tangan-Mu juga melalui tangan kami. Biar mereka generasi muda ini bangkit kembali. Tuhan, biar mereka dipenuhi dengan roh Tuhan, menuntun mereka untuk melakukan kebenaran dan juga melakukan segala sesuatu kehendak Allah, supaya firman Tuhan dipenuhi di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa benar-benar Tuhan supaya para anak-anak muda ini, semua yang terlibat semuanya, Tuhan memberkati semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai anak muda, bangkitlah. Karena roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita tutup dalam doa berkat. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali kita tidak tahan uji, menjadi sombong, kikir, sibuk, arogan. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, revival in the air. Kebangunan bukan jumlah yang banyak. Kebangunan adalah pribadi kita. Hari ini roh kita harus lebih daripada jiwa kita. Roh kita harus mengalahkan daging kita. Itulah kebangunan rohani, revival in the air. Tuhan Yesus memberkati. God bless.